nggak boleh mandi malam-malam itu mitos apa memang sebenarnya menjaga agar nggak tambah dingin lagi gitu? Baiknya asupan apa aja yang dibutuhkan oleh seorang ibu? Assalamualaikum, kembali bersama saya Dula Alia di channel Dula Alia. Tempat di mana mengedukasi ayah dan ibu sejak masa konsepsi, kehamilan, persiapan persalinan sampai postpartum. Nah, moms di rumah, setelah nih kita sudah hamil 9 bulan, kita melahirkan bayi dengan nyaman dan aman serta minim trauma. Setelah bayinya lahir, apa sih yang perlu dipersiapkan selain kita olah regulasi emosi kita persiapkan secara teknis atau perlengkapan bayinya, apalagi nih yang perlu disiapin. Sore hari ini kita kedatangan lagi Dr. Yulia dan kita akan langsung tanya aja ya. Dr. Yulia ini seorang naturopati, herbalis dan TCM practitioner. Kita langsung tanya ke Dr. Yulia ya. Kita sapa dulu. Selamat sore, Dok. Ya, selamat sore, Dula Alia. Ya, nah gini Dok, kan setelah bayinya udah lahir nih, ya kan. Biasanya kan kalau ibu-ibu postpartum apa sih yang mereka paling butuhkan? ASINya lancar, banyak, dan mereka bisa curi-curi istirahat, curi-curi tidur. Nah, sebaiknya asupan apa aja yang dibutuhkan oleh seorang ibu postpartum atau pasca melahirkan? Iya, jadi untuk ibu yang pasca melahirkan kan sering kurang tidur, dan kalau tidur pun mungkin nggak nyenyak gitu, atau apalagi kalau sebelumnya ada riwayat insomnia nih, wah udah jam tidurnya kurang, waktunya bisa tidur, tidurnya juga mungkin nggak bisa tidur gitu kan, ada insomnia. Nah, susah rileks mungkin. Nah, susah rileks ya, betul. Iya. Sebaiknya makan apa ya, Dok? Dan juga kan kalau ibu setelah bersalin tuh ada luka yang perlu sembuh ya. Iya. Luka baik itu baik itu luka lahir per vagina maupun misalnya operasi sesar. Itu kan ada luka yang perlu pulih nih. Kira-kira asupan gizi seimbang yang seperti apa yang dibutuhkan sama ibu pasca melahirkan? Ibu pasca melahirkan. Ya, jadi yang dibutuhkan kalau untuk luka tadi itu mungkin bisa pakai salah satunya VCO, itu juga bisa ya untuk ngurangin inflamasinya, untuk membantu proses healingnya. Diminum dan dioleskan. Oke. Ya. Lalu bisa juga omega 3 atau vitamin E. Gitu. Jadi sebaiknya ibu pasca melahirkan jangan diberhentikan ya omega 3-nya. Karena kan biasanya moms di rumah tuh banyak yang bilang gini, oh kita mengkonsumsi omega 3 karena agar otak bayi cerdas. Tapi ternyata belum selesai ya moms, bahwa omega 3 masih dibutuhkan untuk pemulihan juga. Karena apalagi kalau ibu menyusuin itu kan banyak butuh banyak sekali lemak baik ya untuk ASINya, sedangkan tubuh, jadi gini, mungkin bayinya sendiri nggak kekurangan karena dia dapat dari ibunya, tapi kalau ibunya itu punyanya pas-pasan gitu, kalau orang Jawa ngomongnya mepet gitu ya. Nah itu nanti akhirnya oke lah bayinya cukup, tapi kan nyedot dari ibunya, nah ibunya yang defisien, yang kurang. Nah makanya defisit nantinya ya. Untuk nutrisi pasca melahirkan itu termasuk terutama omega 3 itu ya, lemak baik esensial itu perlu asupan yang banyak itu. Apalagi juga untuk pemulihan luka dan sebagainya, itu kan salah satu ya, omega 3 punya peran juga di sini. Lalu tadi itu vitamin E, ya VCO itu juga salah satu cara lain. Nah VCO sendiri kan juga merupakan lemak baik ya. Tapi bener loh Dok, testimoni-testimoni dari klien-klien saya ya bilang bahwa kalau mereka meminum omega 3 diteruskan, itu ASINya jadi kental katanya. Jadi kualitas ASINya tuh ternyata mempengaruhi juga Dok kalau mereka meminum omega 3 dan juga biji-bijian. Nah biji-bijian apa aja nih Dok yang bisa dikonsumsi oleh ibu postpartum? Ya,
Jadi untuk biji-bijian yang bisa dikonsumsi itu seperti flaxseed. Flaxseed itu juga sumber omega 3. Oke. Lalu bisa pumpkin seed, biji labu ya. Labu ya. Biji labu. Jadi labu sendiri itu, butternut pumpkin itu kan bagus ya untuk ibu yang pasca melahirkan. Karena dia sumber magnesium. Nah, magnesium ini kan bagus untuk ibu bisa rileks. Ya. Berarti ibu bisa lebih rileks, jadinya lebih tenang merawat bayinya ya. Karena mereka kan saling berkenalan nih. Ibu baru dengan bayi baru kan biasanya saling adaptasi. Kadang suka panic attack Nah ini si pumpkin ini bisa membuat ibu lebih rileks gitu ya. Jadi karena ada gizinya banyak sekali loh itu pumpkin. Aja, jadi selain magnesium, dia juga mengandung lemak baik. Lalu dia juga ada kandungan mineral lainnya, kalsium juga ada di sana. Dan dia juga membantu untuk memproduksi hormon serotonin ya. Iya. Hormon rileks gitu ya, hormon dopamin. Karena kandungan gizinya ya itu salah satu contoh pilihan menu ya, berarti ya. Menu. Pumpkin soup itu enak loh. Nanti kalau klien-klienku aku kirimin ya. Kita coba pumpkin soup. Biasanya dimakan pakai garlic bread. Enak banget. Atau pakai pumpkin seed-nya juga enak. Bisa ya pakai pumpkin seed ditaburin di atasnya ya. Jadi bagi ibu-ibu yang masak pumpkin soup, bijinya jangan dibuang, bijinya disimpan. Nah itu dikeringkan bisa juga gitu. Bisa dikeringkan ditaburin atau di atasnya. mau dibuat susu juga bisa nih. Oh, susu pumpkin seed? Iya. Oh, gimana caranya dok? Bisa di blender dengan misalnya kayak air kelapa gitu. Mau ada manisnya bisa pakai kurma mungkin. Oke. Nanti kita coba bikin ya, Moms ya. Susu dari biji labu. Dengar saya loh dok, kalau susu tuh dari biji labunya nggak mau. Nah iya. Almond udah sering kan, cashew udah sering. Tapi kalau dari biji labu, wah sesuatu yang baru nih. Iya nih. Ya banyak orang kalau susu tuh mikirnya, nah ini juga bisa untuk anaknya ntar ya kalau udah mulai udah selesai menyapih lepas ASI gitu. Jadi kan susu tuh nggak harus dari hewan, dairy ya. Kan juga ada dairy intolerance ya, ada lactose intolerance ya. Nah jadi kan bisa dari plant based itu nggak cuman almond ya, tapi sebenarnya apalagi kita tinggal di Indonesia tuh kalau zaman dulu kan terkenalnya kacang hijau ya dok. Pokoknya wajib digelonggongin tuh ibaratnya ibu melahirkan, abis melahirkan ya dikasih terus susu kacang hijau sampai enek kadang dok karena tidak ada pilihan lainnya. Nah mungkin setelah kita ngobrol sama dokter Yuli, kita punya pilihan lainnya Moms. Selain kacang hijau, almond, tadi biji labu, terus flaxseed, terus yang bisa dimasak itu biji bunga matahari, ya dok ya. Biji bunga matahari, biji apa tadi? Wijen, biji wijen hitam. Wijen hitam tuh kita bisa cari di toko organik. Biji wijen hitam, biji wijen putih bisa juga, dok. Iya bisa juga. Jadi asupan gizi ya. Bisa juga. Terus apalagi dok? Biji wijen putih, biji wijen hitam. Biji wijen hitam itu juga merupakan sumber zat besi. Ya. Sedangkan jadi ibu-ibu yang setelah pasca melahirkan kan kehilangan banyak darah tuh biasanya pada saat proses melahirkan ya. Bisa makan juga dijadikan makanan biji wijen hitam ya. Iya. Banyak pilihan Kak Moms ternyata, nggak hanya melulu kacang hijau dan daun katuk. Mabok saya dikasih daun katuk setiap hari. Ya, jadi kalau di Chinese medicine itu root vegetables itu sifatnya nourishing gitu. Dia itu jadi apalagi ibu yang setelah melahirkan itu kan perlu banyak nourishment ya, apalagi dia menyusuin, itu kan tubuhnya itu ya setelah bekerja keras hamil ya melahirkan, terus sekarang menyusuin itu perlu banyak sekali nourishment. Nourishment ini biasanya kalau di Chinese medicine itu kan unsur tanah ya, tanah itu hubungannya dengan organ limpa atau spleen dan stomach pencernaan ya. Nah itu dari root vegetables itu dapatnya ya. Iya. Wow, berarti nggak cuma buah-buahan aja ya Moms, tapi dari sayur dan bahkan dari akar sayur itu banyak manfaatnya dan gizinya.
Jadi moms di rumah bisa punya banyak pilihan sekarang. Mau makan dari asupan apa aja. Nah dok, tadi kan kita ngomongin udah apa yang direkomendasikan nih. Sekarang boleh nggak kita dikasih tahu sebaiknya hindari apa makanan dan minuman yang jangan dimakan atau minum dulu deh pada saat pasca melahirkan. Ya, jadi ini tergantung dari perspektif apa. Kalau background saya kan juga selain naturopati Chinese medicine. Nah kalau dari Chinese medicine itu kan ibu pasca melahirkan itu kan badannya cenderung dingin gitu. Betul. Ya. Jadi sebaiknya hindarin makanan yang Dingin. sifatnya dingin gitu. Pantesan kalau kita juga setiap daerah kan setiap wilayah punya local wisdom ya, punya ancient wisdom bahwa ibu setelah melahirkan 40 hari dijaga, dikasih tapel gitu kan, terus dianget-anget badannya, pakai kaos kaki. Itu mungkin karena tubuh ibu pasca melahirkan tuh cenderung dingin itu ya dok cenderung ya, dingin, perutnya juga cenderung dingin, ya. Dan imun tubuh pasti lagi rendah-rendahnya ya, karena udahlah ngerawat bayi, susah tidur, tidurnya kurang, terus juga masa pemulihan, tubuhnya sedang memulihkan diri kembali dan sedang menghasilkan ASI buat nutrisi utama bayinya kan. Jadi kebayang deh tuh ya, makanya orang bilang kalau ibu pasca melahirkan tuh benar-benar perlu dijaga. Nggak boleh mandi malam-malam. Itu mitos apa memang sebenarnya menjaga agar si tubuh ibu yang sedang dalam fase dingin ini biar nggak tambah dingin lagi gitu, atau minum yang hangat-hangat seperti jahe, serai gitu kan, temulawak gitu ya. Banyak rempah-rempah di Indonesia, kita kaya akan rempah kan sebenarnya yang aman dan nourishing juga untuk ibu-ibu yang pasca melahirkan dan sifatnya menghangatkan tubuh. Jadi nggak terlalu panas buat tubuhnya, tapi juga ya. Tapi itu aman ya, ke ASI ke bayi aman ya dok ya? Aman sih harusnya, ya. Tapi tergantung herbal yang, kalau rempah sih harusnya oke ya. Cuman kalau herbal mungkin tergantung ya herbal yang. Apa bedanya dok? Rempah dengan herbal apa bedanya? Sebenarnya rempah itu kan juga termasuk herbal. Tapi yang bersifat makanan gitu ya dan aman. Ada juga herbal itu kan yang tingkatannya ada agak berat ya, ada efek sampingnya. Nah itu makanya tergantung kalau ngomongin herbal yang mana. Jadi tapi kalau sesungguhnya kalau dari ancient wisdom di Indonesia kita sudah sangat kaya sekali ya. Dan rata-rata kalau ibu-ibu muda nggak apa-apa kok dengerin tetua-tetua atau ibunya, neneknya bahwa memang peninggalan leluhur nenek moyang ya itu mengandung banyak sekali selain filosofinya, tapi ternyata memang bermanfaat untuk nourishment dari si ibu ini ya, pasca melahirkan. Wow, baru tahu. Jadi dok, kan kita tahu nih ada persalinan pervaginam, ada persalinan operasi, kan? Kira-kira nih ada perbedaan nggak dari asupan gizi yang dibutuhkan ibu bersalin secara sesar, operasi sesar dengan ibu bersalin pervaginam? Mungkin kalau dari jenis makanan dan nutrisi yang dibutuhkan untuk proses healingnya dan ya sama-sama menyusuin juga itu kan ya sama sih. Cuman kalau ibu yang melahirkan secara C-section gitu atau sesar ya dia kan itu 7 berlapis-lapis gitu ya lukanya ya. Jadi kan tentunya kalau dibandingkan dengan yang pervaginam ya lukanya di perineum kan? Ya lukanya cuma di perineum. Yang ibu yang melahirkan secara sesar ya mungkin lebih butuh lebih banyak lah ya gitu, lebih banyak dan lebih lama gitu untuk masa pemulihannya. Ini jadi masalah waktu aja ya, masalah sabar. Itu sabar ya. Bersabar dalam masa pemulihan itu. Dok, satu lagi nih dok, saat ibu menyusui tiba-tiba sakit, sebaiknya kan kita menghindari nih yang obat-obatan kimia. Sebaiknya makan atau minum apa dok agar ibunya cepat sembuh, cepat pulih, tapi bayinya juga tidak terganggu karena masih menyusui? Ya, jadi kalau ibu menyusuin ya atau ibu pasca melahirkan yang juga menyusuin itu sakit, ya tentunya kita mesti cari ya akar masalahnya itu, sakitnya itu sakit apa gitu, kan sakitnya kenapa nih, juga dok, ya kan. Duh kalau udah demam itu ASI tuh bisa sampai kering dok soalnya. Jadi kan dilema ya antara cepat-cepat nih ibunya disembuhin, tapi hati-hati nanti bayinya
kena dampak apa enggak nih gitu kan. Iya. Nah, kalau kita di naturopati kita punya solusi natural yang ya ada beberapa solusi ya, banyak solusi gitu untuk antiinflamasi yang natural itu juga ada gitu. Jadi alam udah menyediakan gitu obatnya yang natural dan aman untuk si ibu dan si bayi. Ya tadi itu satu, kita perlu mencari tahu dulu penyebabnya apa. Demam itu kan bisa ya demam karena mungkin kecapean atau kalau ibu menyusuin ya atau ibu menyusuin itu juga bisa karena payudaranya bengkak itu ya. Penuh asinya. Penuh asinya. Nah, itu kan juga sering tuh terjadi pada ibu-ibu yang menyusui terus tiba-tiba dia demam itu kan. Nah, atau ya bisa juga demamnya ini karena virus atau bakteri ya, karena faktor infeksi gitu ya. Ya, entah infeksi apa ya, makanya perlu dicari akarnya, penyebabnya itu apa. Nah, tentunya kalau demam ya itu secara natural itu satu bisa minum air kelapa, mungkin tuh yang air kelapa muda biasa atau air kelapa hijau dok sebaiknya? Sebenarnya air kelapa muda juga nggak apa-apa ya bisa juga sih gitu. Nah itu kan gampang ya didapat kita di Indonesia, kelapa di mana-mana atau banyak yang suka, rasanya juga enak tuh kayak elektrolit, kayak mineral, antiinflamasi alami juga gitu kan. Untuk ibu-ibu yang menyusui pun juga aman untuk ibunya dan bayinya. Bahkan bayinya dapat manfaat gitu kan. Karena kaya mineral itu tadi kan, kayak elektrolit. Untuk ibu menyusuinya kalau dia lemes juga itu ya salah satu sumber ini elektrolit ya, dan hidrasi ya gitu. Selain air ya itu. Ya. Lalu, selain itu makan apa lagi dok yang antiinflamasi itu? Ya antiinflamasi natural bisa juga dari kunyit ya kan. Kunyit. Nah kunyit itu kan kunyit bisa dibikin jamu ya dok ya, dibikin apa? Bikin makanan juga bisa. Diperas kunyitnya ya, atau dibikin makanan. Makanan kayak soto, kita di Indonesia kan banyak ya menu-menu yang kayak bumbu kuning mungkin itu kan pakai kunyit semuanya ikan gitu kan. Bumbu kuning, soto ayam. Iya. Jadi lapar ya moms. Iya. Terus? Dan itu kunyit itu kan ada hampir di setiap dapur rumah tangga ya, pasti ibu-ibu punya gitu. Untuk memasak itu. Kunyit jahe juga bisa nggak dok? Jahe itu kalau demam tergantung ya. Kalau atau misalnya untuk ibu yang imunnya lagi turun nih, lagi ngedrop gitu kan, mungkin badan sengkering-sengkering nih gitu. Masalah pencernaan jahe bisa membantu. Itu kalau misalnya kayak bayinya kolik gitu, ibunya minum jahe membantu juga nggak kan? ASINya diminum sama bayinya? Bisa juga sih. Bayinya juga jadi ikut lancar ya pencernaannya. Iya bisa juga karena jahe kan juga sifatnya membuang angin juga itu kan, jahe, serih itu. Nah ibu-ibu moms di rumah kalau bayinya lagi kolik atau nggak enak perut ya biasanya itu bisa nangis berkepanjangan sampai kita nggak tahu ini bayi lagi kenapa, bisa jadi lagi kena kolik. Kolik itu apa? Udara lagi buntu nih di sistem pencernaan bayi, karena sistem pencernaan bayi baru lahir belum sempurna. Jadi kadang ada yang ketrap udaranya pada saat sedang menyusui. Nah itu ternyata bisa juga dengan moms meminum jahe hangat, itu ternyata bisa membantu juga pencernaan si adik bayi ini ikutan lancar juga dan hangat perutnya ya. Iya. Oke, terima kasih Dokter Yuli, kita dapat lagi banyak ilmu sore hari ini. Terima kasih Dula Alia. Iya. Moms, tadi kita sudah dengar ya penjelasan untuk ibu pasca melahirkan, baik itu melahirkan secara sesar maupun melahirkan vaginam. Sampai ketemu lagi di channel Dula Alia, tempat edukasi sejak masa konsepsi, kehamilan, proses persalinan, dan postpartum. Jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe, serta di komen. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.